Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semua. Salam hijau dari saya Nardisu dan selamat hari weekend, guys. Nah, jadi saya mau mengupdate perkembangan padi saya yang sekarang usia 22 hari dan ini baru dipupuk sekali. Nah, jadi seperti inilah kondisinya. Dan alhamdulillah ini hijau royo-royo. Nah, jadi bisa dibandingkan perbedaannya dengan punya tetangga. Jadi perbandingannya belum terlalu mencolok ya, karena masih usia 22 hari. Nah, jadi 22 hari ini baru saya pupuk pertama kemarin di usia 10 hari setelah tanam. Pupuk yang saya gunakan pupuk NPK, urea dan KCL. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk penggunaan pupuk, dan ini sudah saya semprot sekali. Nah, penyemprotannya nggak saya upload kemarin karena memang yang nyemprot bukan saya, melainkan saya kerjakan sama tetangga. Nah, jadi untuk penyemprotan kemarin saya menggunakan insektisida seperti biasa. Yang pertama Sagribit untuk pencegahan sekaligus pembasmian hama ulat baik yang di luar maupun yang di dalam batang. Itu nama merek dagangnya Sagribit. Nah, untuk penggunaannya sebanyak setengah sendok aja, setengah sendok makan. Kemudian saya menggunakan fungisida antrakol. Nah, teman-teman pasti familiar dengan fungisida antrakol. Untuk dosis pemakaian saya menggunakan 1 sendok makan. Nah, itu untuk satu tangki semprot yang berisikan 14 liter air kurang lebih. Nah, kemudian saya tambahkan lagi pembasmian rumput gulma yang berada di sawah. Saya menggunakan benfuron. Nah, seperti itu fotonya benfuron. Untuk benfuron saya khusus yang saya pakai yang 1 kotak ini karena di sini lokasinya lebih darat daripada yang sini. Jadi kalau yang di sini terbebas dari gulma, tapi kalau yang ini banyak gulmanya, makanya saya menggunakan herbisida purna tumbuh. Nah, mereknya benfuron. Untuk dosis pemakaian saya menggunakan 1 bungkus. 1 bungkus itu kalau nggak salah saya 20 gram. Itu untuk luas lahan 4 rantai cukup. Karena ini 4 rantai, 1 bungkus saya pakai 4 rantai itu kalau diubah ke meter 1600 meter persegi. Nah, seperti ini lokasinya. Sepanjang itu ke sana dan sampai sini. Ini dia. Jadi setelah saya lihat kalau untuk rumput seperti sejenis kangkung, kemudian yang berlendir dia batangnya itu mati total. Tapi untuk gulma seperti kembang biru, kalau di sini kami menyebutnya kembang biru. Dia sejenis jawan, tapi bukan jawan, dia kembang biru. Untuk tanamannya dia seperti padi. Nah, ini. Nah, seperti ini dia. Mirip seperti padi. Nanti ini kalau udah besar dia bunganya, kembangnya itu warna biru. Makanya disebut namanya kembang biru. Kalau untuk kembang biru ini dia hanya yang halus-halus saja yang mati. Setelah saya amati, yang halus-halus saja yang mati. Kalau dia sudah besarnya seperti padi, dia nggak mati. Nah,
Tapi kalau dosisnya mungkin ditambah, mungkin bisa aja mati. Tapi ini saya rasa setelah saya lihat-lihat punya saya ini, ternyata kembang biru yang udah besar itu nggak mati. Nah, ini seperti ini. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat ini. Nah ini dia pertumbuhannya udah melebihi padi bahkan. Padahal waktu saya semprot kemarin 5 hari yang lalu ini masih pendek, masih seperti yang saya pegang tadi. Nah, jadi keberadaan kembang biru ini cukup sangat mengganggu ya bagi pertumbuhan tanaman padi kita, karena selain dia membuat lahan padi kita semak, ini juga sebagai pengganggu penyerapan pupuk yang kita sebarkan ke tanaman kita. Makanya kalau lahan padi kita banyak rumputnya seperti kembang biru ini, pertumbuhannya itu enggak sebagus lahan persawahan yang enggak ada rumputnya. Walaupun dikasih pupuk yang banyak, tapi tetap mengganggu pertumbuhan padi kita. Nah, jadi rumput-rumput inilah yang sangat cepat menyerap pupuk yang kita sebarkan di lahan persawahan kita. Makanya kita harus cepat-cepat membasminya. Nah itu sudah ada yang berbunga. Ayo ini saya tunjukkan. Kalau tempat teman-teman di daerah sana, tempat kalian semua, saya nggak tahu apa penyebutannya. Nah ini dia. Ini kan kembangnya warna biru ini. Agak kebiru-biruan lah, karena ini memang masih muda. Jadi dia birunya itu belum mencolok. Nah ini dia, belum begitu mencolok. Tapi kalau nanti udah tua, ini birunya ini cantik dia. Cantik, indah dipandang. Tapi tak seindah untuk perkembangan tanaman padi kita. Ini dia. Dan teman-teman bisa lihat yang di sampingnya ini, tanaman padinya ini sedikit agak kuning. Karena pupuk yang kita sebar diserap. Bisa teman-teman lihat ini, akarnya itu sangat panjang ya, menyebar panjang kemana, ke semua sisi. Karena ini akarnya memang sangat banyak. Nah, jadi inilah akarnya yang menyerap pupuk yang udah kita sebar ke lahan padi kita. Jadi caranya kita cabut, bahasa Jawa nih matun. Ini. Kalau yang halus-halus yang masih baru-baru tumbuh itu dianya mati total. Karena mungkin kekebalan batangnya itu memang berbeda ya. Untuk rumput yang udah dewasa dengan rumput yang masih kecil. Dan rumput kembang biru ini tikus memang sangat suka. Bisa teman-teman lihat ini. Nah ini patah dibuat tikus. Nah ini dia. Memang tikus ini kalau seandainya banyak di sawah kita, dia juga mengundang kedatangan tikus. Jadi kalau udah jadi sarang tikus ya otomatis padi kita juga diserang juga. Alhasil ya kita yang rugi. Makanya ini harus segera kita bersihkan. Saya tadi di sana udah saya bersihkan sekitar 5 jalur. Nah, ini sebenarnya kenapa sedikit terlambat saya nyemprot, karena berharap kemarin setelah diracun dengan benfuron, berharap ini mati semua. Ternyata enggak. Dan ini harus dirumput secepatnya. Setelah ini nanti baru usia 30 hari saya pupuk yang kedua. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga pupuknya dan dosisnya. Dan yang saya pupuk kemarin inilah dia.
gambarannya. Jadi ini tanaman padi Impari, varietas Impari 32. Kalau yang sana itu denok, orang sini ngomongnya denok, mungkin si denuk mungkin ya, karena beda daerah beda pengucapan, padahal semuanya sama. Hanya padi Serang yang satu penyebutan untuk di Indonesia ini. Nah ini dia. Jadi ini nanti bisa tinggi lagi. Alhamdulillah bagus, dan yang mati juga nggak terlalu banyak. Ini dia. Ini kemarin udah saya sisipi dan nggak terlalu banyak matinya, alhamdulillah. Karena waktu sebelum tanam itu pembasmian keong emasnya memang benar-benar diperhatikan. Nah, ini ada campuran juga sama Impari karena bibit denoknya kurang kemarin, jadi harus dicampur, makanya ada yang tinggi pendek itu. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat tinggi pendek. Oke, untuk update hari ini cukup sekian dulu videonya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan saya mau lanjut matun lagi. Ngurang-ngurangi ya, walaupun nggak bisa siap sekaligus, setidaknya ngurang-ngurangi. Karena saya prinsipnya kalau ke ladang itu nggak mau yang kerja sekaligus selesai. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting setiap hari. Udah gitu sekalian kita ngasih perhatian ke tanaman padi kita. Oke guys, sampai di sini dulu video saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Bye bye.